Selamat datang di pembelajaran 1 dan 2, tema 2, subtema 1. Hari ini kita akan mempelajari macam-macam sumber energi, manfaat sinar matahari bagi kehidupan, sumber daya alam, tinggi rendahnya nada, energi air, hak dan kewajiban terhadap penggunaan energi air. Tahukah kamu apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Macam-macam sumber energi yang perlu kita ketahui antara lain matahari, angin, listrik, makanan, baterai, dan air. Lalu, apa manfaat matahari bagi kehidupan? Yang pertama, membantu proses fotosintesis pada tanaman. Yang kedua, membantu mengeringkan pakaian manusia. Yang ketiga, membantu proses pembuatan garam. 4. Membantu proses pengeringan ikan asin. Dan 5. Untuk menyinari bumi. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa saja yang termasuk ke dalam keduanya, dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Sedangkan minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Tugas yang pertama, kerjakan soal latihan halaman 7-8 ya. Ada 4 soal. Pembahasan kita selanjutnya mengenai tinggi rendahnya nada. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut ini adalah urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Cobalah bersama orang tuamu. Pada teks lagu Menanam Jagung, tandailah 1 nada tinggi dan 2 nada rendah. Birama lagunya adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Tanda berikut menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Bahwa masing-masing ketukan bernilai 1/8 ketukan. Perhatikan lagu berikut. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Namun tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Manfaat lain dari energi air antara lain sebagai sumber bahan pangan, sebagai prasarana lalu lintas air antar pulau atau antar benua, arus laut sebagai energi pendorong perahu secara alami, sebagai objek wisata, sebagai tempat usaha perikanan, sebagai sumber mineral, yaitu garam, kalium karbonat, dan sejenisnya, serta sebagai sumber bahan tambang, seperti minyak bumi, timah, gas alam, dan sejenisnya, dan berbagai kebutuhan hidup manusia lainnya.
Hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan dalam penggunaannya tergantung pada keputusan dan tindakan seseorang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban adalah beban yang harus dijalankan oleh seseorang untuk memberikan sesuatu yang sudah semestinya diterima orang lain atau pihak tertentu dan cenderung dituntut secara paksa. Kewajiban terhadap ketersediaan air bersih antara lain tidak membuang sampah di sungai atau selokan, membersihkan sungai atau selokan dari sampah bersama warga masyarakat, mengadakan reboisasi di sekitar rumah untuk penyimpanan air tanah, menghemat air dalam penggunaan air atau menggunakan air sesuai kebutuhannya. Sedangkan hak atas ketersediaan air bersih antara lain mendapatkan pelayanan air minum bersih yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas sesuai standar, mendapatkan pengajuan gugatan kepada penyedia pelayanan air bersih apabila mendapat masalah dalam distribusi air bersih, terhindar dari tindakan diskriminasi dalam mendapatkan air. Setiap orang tidak terbatas oleh gender, umur maupun pangkat dapat kebebasan dalam mengakses air bersih, dapat mengaplikasikan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan individu, baik itu untuk mencuci, konsumsi pribadi, mandi, irigasi, dan sebagainya. Serta terhindar dari limbah-limbah maupun zat kimia lainnya yang dapat mencemari kebersihan serta kesehatan air. Sekarang kerjakan tugas 2 halaman 15. Terima kasih.